Nah, begitu kemarin dapat email ya kaget, yang terpilih muncul. Saya terpilih, saya terpilih itu rasanya ya ke Jepang ya, diberangkatkan semua oleh Google. Ya. Saat dapat email itu sampean apa reaksinya? Yes, apa sujud syukur apa ya? Sampai nyangka nggak sih apa dapat reward itu? Ya saya bersepeda, saya berkomunitas Google Local Guide. Di combine jadi satu, ini cocok juga gitu kan. Yang kita tulis itu mempunyai pengaruh besar kepada pemilik usahanya, kepada orang yang ingin datang ke situ. Iya, itu kan ribet loh Pak. Maksudnya pulang dulu, merangkai kata, terus butuh waktu yang khusus gitu loh. Nah pertanyaan saya, kenapa kok mau? Kan Om Andi Brata, pesepeda kita kali ini dapat durian runtuh. Tiba-tiba aja dia dapat email gratis, diberangkatkan ke Jepang gratis, tanpa biaya apapun. Tahu apa yang dia lakukan? Hanya mereview tempat-tempat yang ia datangi di Google. Kita yang pesepeda kemana-mana harusnya bisa tuh bersepedaan sambil review. Siapa tahu diberangkatkan ke luar negeri kayak Om Andi. Obrolan kami bercerita tentang itu. Om Andi juga berbagi tips bagaimana caranya mereview yang benar. Simak obrolan kami. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Rek, Mas Andi Brata. Kabarnya ini mau ke Jepang ini Rek? Insya Allah. Jadi teman-teman, pesepeda kita kali ini itu Mas Andi Brata ya. Jadi ini teman lama sebenarnya. Dulu ketemu saat kita sama-sama fotografer ya. Seneng motret ya. Lama gak ketemu, terus baru ini ketemu mana? Duh, sepedaan. Itu waktu itu sampai belum saya belum sepedaan, tapi sampai duluan sepedaan itu. Saya lihat profilnya pernah kan pakai profil sepeda terus ono keren apa jadinya rak-rak depan belakang. Iya betul. Pernah jadi profil kan ya? Pernah. Nah, iku loh. Iku aku gini Mas. Wih, kapan ya aku iso sepedaan jauh-jauh ya? Aku Mas Andi Brata FCC Andre. Kapan? Iku kepingin tapi belum kebayang kapan ngono. Tapi alhamdulillah saiki wis sudah agak jauh lah begini mainnya sepeda. Jadi Mas Andi Brata ini teman-teman, beliau itu pesepeda kemana-mana juga naik sepeda ya. kecuali dengan istrinya. Kode aku kita kalau ada istri, ada ibu-ibu ini harus naik kendaraan yang lain ya, motor atau mobil. Tapi default utamanya itu sepeda ya. Bersepeda. Default utamanya kendaraan itu transportasi ya sepeda. Nah baru-baru ini kabarnya beliau itu dapat reward ini dari Google apa? Jadi ya, Google lokal apa? Dari Google yang Google yang mempunyai program produk namanya Google Map, di bawahnya lagi adalah Google Local Guide. Google Local Guide. Jadi beliau ini dapat reward untuk pergi ke Jepang. Ke Jepang itu semua dibiayai kecuali uang saku ya. Tapi mulai transportasi, mulai apa jenenge hotel, terus kemudian akomodasi bandara ke lokasi, makan juga makan semuanya ya. Sangut tok. Jadi misalnya gak kepengin tuku oleh-oleh ngono, gak nggo duit ngono, ya tetap bisa berangkat ya. Bisa berangkat dan pulang. Ini kan luar biasa. Nah, ternyata dari Google itu Google Map ya. Terus kemudian Google Local Guide. Ya, itu programnya. Iya, di dalam programnya dari Google Maps. Program. Iku akhirnya beliau dapat reward untuk bisa jalan-jalan ke Jepang. Nah, kita mau cerita gitu tentang itu. Jadi apa sih ceritanya awalnya kok bisa dapat reward itu, Mas? Iya, awalnya memang kami itu tergabung di sebuah komunitas. Komunitas apa itu? Namanya Google Local Guide. Kebetulan saya ada di posisi di Surabaya, jadi kami bergabungnya di Surabaya Raya Local Guide. Nah, itu adalah komunitas Google Review yang kita lakukan semua aktivitas kita itu di Google Maps. Jadi menambahkan foto, menambahkan ulasan, menghapus
menyesuaikan sebuah tempat, memindahkan tempat dan segala macam itu dilakukan oleh Google Local Guide, yang mana kita bagian dari tersebut. Dibantu oleh anggota komunitas itu ya? Ya, yang sebenarnya ini bisa dilakukan oleh siapapun pengguna Google Maps. Semua bisa itu. Betul. Tapi memang ada. Tidak harus yang komunitas kan? Tidak harus komunitas, ya. Tapi karena ada komunitas ini sehingga kita teredukasi juga nih bahwa apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu kita terpapar bahwa maaf kayak misalkan kita kirim foto, itu kalau bisa dihindari ada tampilan wajah, kayak gitu. Sehingga ketika itu suatu saat nanti bisa di banned akun kita, efek dari foto-foto yang ada menampilkan wajah. Gitu. Jadi sehingga kalau kita foto di lokasi, kalau bisa orangnya jauh atau misalkan dari punggung, ya betul. Jadi itu supaya, nah edukasi seperti itu kita terpapar di komunitas. Gitu. Iya. Mas, ini berarti yang berangkat, yang dapat reward ini berapa orang dari Indonesia ya? Dari Indonesia untuk tahun ini itu 2025 ya? 2025 ini sebanyak 13 orang. 13 orang. Dan satu lagi moderator memang orang Indonesia yang sudah tinggalnya tapi di Australia. Mas Ivan itu total 14 orang. 14 orang. Kalau dari sampean berarti mewakili Surabaya ya berarti ya? Mewakili Surabaya. Surabaya ada berapa ini? Surabaya saya bersama 2 teman lainnya itu berarti 3 orang. Dari Jawa Timur itu ada 3, 1 di Probolinggo dan 1 lagi di Malang. Itu dari Jawa Timur. Jadi total 5 orang. Ada 5 berapa? 5 orang. 3-nya di Surabaya. 1 di Probolinggo, 1 di Malang. Mantap ya. Jadi teman-teman, kalau ini kan beliau ini sepedaan kemana gitu, terus ke tempat wisata atau ke rumah makan apa-apa itu rajin gitu, rajin review, review itu tidak hanya ulasan tapi foto juga ya? Foto, ulasan ya, terus jika informasinya tersebut itu kurang kita bisa menambahkan. Oh gitu. Jadi begitu ya, rajin mereview, mengulas tempat itu ternyata dampaknya positif. Jadi kalau misalnya jenengan ini sepedaan kemana-mana, jangan lupa mereview itu, karena bisa jadi loh sampai niku terpilih untuk jalan-jalan kemana gitu. Ini tahun ini ke Jepang kan, tapi ganti-ganti ya tempatnya. Ini ya. Ya sebelum. Atau Jepang terus? Waktu itu sebelumnya itu di Amerika. Oh ya. Kan, keren kan? Jadi mana-mana yo. Jadi tahun ini di Jepang. Oh, itu ya teman-teman. Jadi jangan lewatkan kesempatan, jangan diremehkan ya. Kadang-kadang kita itu meremehkan itu ngono, alah kayak opo sih ngono. Ternyata juga ada rewardnya dan benefitnya luar biasa ke Jepang. Teman-teman yang pesepeda ini kan sebenarnya peluangnya gede ya. Maksudnya dia itu sering belusuan kemana-mana. Terus apa mana ono ini misalnya, ono teman-teman yang di komunitas Goku, Gowes Kuliner. Oh ya. Itu berarti kan dia tujuan utamanya itu di tempat kuliner kan, ya kan? Emang kalau misalkan nggak segala review ya? Review. Bahkan mungkin mereka ketika ke suatu lokasi ternyata belum ada titik tersebut di Google Maps. Nah ketika kita punya kesadaran untuk itu bahwa ya udah kita buat lokasi ini, gitu, untuk menambahkan titik tersebut. Sehingga ketika harapannya memang Google Local Guide itu tujuan pertama adalah membantu pelaku usahanya yang pertama, sehingga yang bahkan mungkin pelaku usahanya tidak tahu cara membuat dan segala macam, tapi kita ini membantu nih bahwa titiknya ada, sehingga ketika melakukan pencarian di Google Maps tidak salah satunya ini akan muncul. Dan yang kedua itu yang sudah pasti review kita akan membantu calon orang yang ingin datang ke tempat tersebut. Gitu. Jadi kalau udah baca review-review bagaimana pendapat orang lain tentang tempat tersebut, nah kita akhirnya punya keputusan untuk akhirnya ke sini atau tidak. Dan itu terbantukan oleh review-review teman-teman yang lain. Dan itu ya itu namanya Google Local Guide. Keren loh. Jadi diniatkan aja membantu ya.
Ya, membantu orang lain, Ya. membantu orang yang pemilik usaha. betul. Jadi tujuan saya itu pertama itu dua Awalnya memang dua gitu itu, ya tidak ada Tujuannya yang itu lain. Memang itu aja. Berarti bukan tujuan kepingin diajak jalan-jalan kemana Tidak gitu. ada, Enggak tidak ya? ada. Itu murni dari Luar semua. biasa, Rek. Ya, memang kami volunteer ini based by volunteer ya. Oh, Jadi tidak berarti- ada dibayar, tidak ada apa. Oh, Murni ini aksi bahasa sosial untuk aware bahwa menemukan UKM-UKM banyak nih di sekitar kita Oh, yang tidak oke. terdeteksi di Iya. Google Map. Nah, kita nih tugas sebagai Google Jadi- Local Guide. saya tuh mengira begini. Jadi kenapa kok teman-teman rajin kok sampean misalnya? Rajin kan, rajin mereview, setiap berhenti ku mereview. Itu gara-gara ada sayembara, ngono Oke, misalnya. ya, Sayembara. Jadi ketika review sudah sekian banyak gitu, betul. itu ada reward Ya. ke Jepang misalnya ngono. Salah Ya. satunya untuk tahun ini, tahun berikutnya kemana lagi misalnya ngono. Ya, betul. Enggak ya berarti ya? Ya, jadi basic utama kita niat dari awal adalah tadi yang saya sudah sebutkan tadi dua tadi. Nah, selama kita melakukan itu memang dari Google ini memberikan benefit atau perk ya, keuntungan yang bisa kita gunakan. Jadi dulu misalkan ada voucher Oyo, gitu. Kita bisa menikmati, dikirim tuh dari Google di email. Nah, potongan-potongan harga yang kita terima itu berdasarkan level. Karena Google Maps itu punya level dari 1 sampai 10. Yang setiap level itu mempunyai poin-poin tertentu. Nah, ketika yang poin itu didapat dari foto, ulasan, video dan segala macam. Nah, potongan hadiah-hadiah tadi yang dikasihkan Google itu ke kita itu berupa voucher atau apa, dan itu dulu sering gitu. Sampai akhirnya ada di Sering itu berapa frekuensinya? Sebulan sekali? Ya, seminggu tidak. sekali? Enggak. Ya, sering tapi itu ya apa berarti? sering itu ya bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Karena basicnya kita tidak mengharapkan sesuatu, sehingga ketika kita mendapatkan itu betul. terasa jadi sering. Karena gitu ya. frekuensinya itu. Jadi Karena memang tujuan awalnya memang nggak berharap sekali. apa-apa. Tidak ya? berharap apa, murni melakukan usaha untuk membantu usaha. Nah, Iya. di antara berserinya waktu itu ada Google ini memberikan kesempatan untuk teman-teman local guide itu untuk membuat video untuk dikirim ke mereka, terus diminta untuk menyebutkan apa yang Anda inginkan, kenapa saya harus memilih Anda untuk berangkat ke Amerika untuk bertemu dengan seluruh local guide di negara-negara. Itu yang anu ya? Itu zaman dulu, awal-awal awal-awal. bukan 2025 ya? Belum, itu 2016. 2016. 2016 sampai Itu 2019. di awal Google Guide itu ya. Iya, betul. Memberikan rewardnya ya, itu di situ. Setiap tahun seluruh local guide berkesempatan untuk mengirimkan video untuk mereka nanti pilih gitu. Nah, apa alasannya Google memilih kamu gitu ya? Iya, betul. Nanti kita akan mengucapkan dalam bahasa Inggris kenapa harus memilih saya dan segala macam, sehingga nanti mereka akan memilih. Kebetulan waktu 2016 itu 1 orang yang terpilih Indonesia. Ya, hanya satu. Nah, itu melakukan pertemuan di Amerika di kantor Google untuk melakukan ya tentang Google Maps tadi. Nah, karena 2016 itu masih belum banyak atau mungkin belum ada ya belum yang banyak mereview. Belum banyak. Belum banyak. Dan belum terpapar informasi ini gitu. Makanya akhirnya bertahun ya. Karena di 2017 itu sebanyak 5 orang yang terpilih dari Indonesia mewakili setahun berikutnya ya. Setahun berikutnya. Kemudian 2018 itu 5 orang lagi yang terpilih. Di 2019 itu 7 orang. Makin nambah 2. Makin nambah, yang kemudian akhirnya ada COVID nih melanda COVID. kita semua, sehingga program ini break selama 5 tahun ini. Gitu. 5 tahun 5 tahun sampai akhirnya di 2025 ini mereka membuka lagi, namun tidak memakai tanda kutip sayembara tadi, bahwa kita harus mengirimkan video dan segala macam. Nah, tapi mereka memilih kita sebagai local guide ini. Kita nggak tahu nih apa yang membuat kita terpilih. Yang penting kita tuh selama ini berkontribusi di Google Maps.
dan aktif di komunitas. Iya. Nah, kita semua segala macam aktivitas kita berkomunitas itu ada di forum Connect, namanya Connect. Connect itu. Itu kayak aplikasi gitu ya? Website aja, bukan website. aplikasi. Nah, itu seluruh dunia negara itu aktivitasnya semua dilakukan ditaruh di situ. Nah, mungkin juga itu juga di salah satu pertimbangan dari Google melihat si yang terpilih ini mungkin kan saya dan teman-teman lain juga kalau ditanya apa yang membuat gini ya kita tidak tahu, tapi kita terus melakukan sampai akhirnya ya itu dapat email. Tapi di antara 2020 ya, terakhir 2020 ya? Ya, 2019 program terakhir. 2019 ke 2025 itu ya. Google itu masih sering nggak sih kayak dia voucher Oyo? Itu tidak. Oh, malah nggak ya? Enggak. Oh, berarti menguji keikhlasan nih gitu. Iya, benar. Memang selama 5 tahun ini apa sih nggak dikasih voucher, nggak dikasih apa? Siapa yang tetap review gitu? Tetap mereview, tetap melakukan aktivitas local guide, dalam arti local guide ini kita sebut local guide karena misalkan kita memberikan ulasan itu jangan asal tulisannya enak, tempat bagus atau apa, tidak seperti itu. Namun memang menjelaskan tempat tersebut sehingga harapannya kalau dibaca orang lain. Jadi nggak formalitas kan? Iya, yang akhirnya jadi terlihat seperti spam. Gitu. Karena akhirnya semua tempat dibilang tempatnya bagus, ini bagus, tempat geser, hanya ingin mencari poin. Padahal ya bukan itu titik beratnya. Berarti ketika kita mereview itu selalu ada poin. Selalu ada poin. Itu transparan. Kita tahu nggak ke poin kita ngono? Tahu, karena dari itu mana? Ada di Google Maps. Kalau kita buka profilnya, kelihatan ya. Kelihatan. Setiap foto apapun itu ada poinnya. Ngono. Jadi tinggal dikalikan aja. Dan itu ketika kita mengirimkan ulasan, foto, video dan segala macam aktivitas di Google Maps, itu langsung ada penambahan poin di saat itu juga. Sehingga bisa kita lihat langsung. Kapan sampean melihat poinnya Mas Andi terakhir? Ya kemarin mungkin. Kemarin berapa poinnya? Poinnya 60.000. 60.000. Ya. 60.000 itu hitungannya ya apa? Jadi kita mereview satu kehitung satu gitu. Atau gimana? Jadi ada level 1 sampai 10. 10 itu level tertinggi. Nah, level 1 sampai 2 itu membutuhkan misalkan Enggak, bukan itu. Kan ini 60.000 ya? Iya, 60.000. Nah, kalau setiap satu kali review, apakah itu 1 poin? Artinya kalau misalnya 1 poin berarti sampean sudah mereview 60.000 tempat ini, gitu ya? Seperti itu. Basicnya seperti itu. Jadi masih terrecord kok di profil kita bahwa berarti sampean sekitar 60.000 ya? Tapi itu dikombin dengan poin-poin lain kan. Apa misalnya poin yang lain? Ya foto, misalkan foto sendiri dapat poin. Ya, misalkan satu foto 5 poin. Ya. Jadi itu dikombin. Kalau hanya review misalkan hanya 3 poin. Satu foto 5 poin, satu video 5 poin. Nah, satu tempat itu bisa mengirimkan lebih dari 1 foto pastinya. Tapi kita tetap memilih. Nah, jangan lupa memilih sudut-sudutnya yang memang dirasa itu informatif fotonya, sehingga nggak asal pokoknya banyakin nanti karena ngejar poin ya, sehingga kita terus ngejar supaya gimana aja dapat poin banyak, tapi kita mengindahkan foto-foto tuh ngasal pokoknya. Itu sangat-sangat dihindari. Ya. Itu kalau kamu komunitas nggak paham ya masalah itu ya. Bisa jadi tidak tersampaikan informasi tersebut. Enggak sih, misalnya gak melbu komunitas tapi kita melihat informasi itu di mana gitu. Karena kan bisa jadi begini. Aku itu seneng mereview misalnya. Atau aku kepingin memulai mereview. Tapi aku bingung caranya melbu komunitas karena tidak terkoneksi dengan yang lainnya ngono. Nah, itu untuk mempelajari apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu gimana gitu. Oke, pertamanya itu sebenarnya kalau rules-nya ini ya, itu sebenarnya sudah terpapar di profil kita di Google Maps. Ada ya? Ada. Jadi kita masuk ke profil, nanti kita profil kita akun. Akun profil Google Maps kita. Nanti ada bisa banyak sekali itu
apa yang boleh, mana yang tidak. Itu sebenarnya lengkap sekali. Tanpa komunitas sebetulnya itu. Tapi karena komunitas berarti fungsinya hanya mengingatkan aja ya. Kita mengingatkan edukasi. Pasti Edukasi apa ya? Ya seperti itu, kita biasanya gini, sama berkelompok, berkomunitas, kita keliling seperti kemarin. Kami keliling dari Kalimas naik perahu malam-malam bersama-sama, kemudian finish di Jalan Tunjungan, kita jalan kaki menelusuri jalan, kita sambil lalu ngelihat nih mana yang belum ada atau apa. Nah, kita ketemu orang yang punya usaha namun belum ada titiknya di Google Maps, kita kasih tahu, Pak, izin ya, kami ingin menambahkan sebuah tempat ini. Tujuannya apa? Beneran hanya untuk usaha mereka itu terdeteksi di Google Maps. Karena udah pasti sekarang orang ingin ke sebuah lokasi, boleh saya di Google. Yang dicari adalah Google Maps, gitu. Warkop terdekat misalnya. Warkop terdekat. Nah, keyword ini itu akan masuk ke pencarian. Sehingga kalau ya harapannya itu ya itu terdeteksi. Karena jujur kalau kita lagi di tempat yang nggak umum, asing, kita langsung cari, misalkan kita pengen ke masjid atau musola, kita cari terdekat by distance sehingga langsung muncul di pop up gitu. Nah, itu yang harapannya oke, tempatnya ini, langsung kita ke lokasi. Nah, kalau itu tidak ada, sayang banget. Itu mirip koyo acara hunting bareng ya. Hunting bareng ya. Cuma ini hunting lokasi. Foto, ya, hunting lokasi yang belum iki. Iya. Itu nggak seragam nggak sih? Nggak ada. Tapi kami punya kaosnya masing-masing. Tapi pas waya acara itu pakai kaos nggak ya? Tidak ada. Enggak ya? Bebas aja. Soalnya misalnya begini ya. Orang sempat nggak sih dipikir aneh ngono dengan orang pemilik UMKM warung misalnya apa ini? Pak, saya dari Google, Pak. Ngono, Pak. Gimana saya mau mereview ini, saya dari Google ngono. Saya kan banyak ya scam ngono ya. Penipuan ngono. Ono enggak sih sempat sampean dicurigai wah iki enggak. Memang itu tergantung kita pendekatan awalnya, ngomong langsungnya itu bagaimana. Tapi memang rata-rata memang mereka karena kita datang seperti itu, mungkin mereka berasumsinya bayar ya Mas ya gitu, sehingga enggak deh gitu. Tapi langsung kita jelaskan bahwa Pak gini, bagaimana gini, sehingga ketika mereka bisa menerima itu langsung tolong dia buatkan langsung gitu saat itu. Nah, kita langsung buatkan di situ. Biasanya yang level-level tinggi itu segera cepat ditinjau. Ditinjau oleh siapa? Oleh Google Maps. Jadi kita buat sebuah lokasi itu tidak langsung bisa jadi. Itu ditinjau dulu. Semakin banyak levelnya, semakin tinggi levelnya, tingkat approvalnya itu lebih besar daripada levelnya yang kecil. Semakin tinggi itu berarti semakin banyak yang mereview. Semakin profil kita, akunnya itu tinggi, poin kitanya. Nah, Google Maps ini membaca. Semakin percaya lah maksudnya. Iya betul. Itu semacam kayak, levelnya dia sudah tinggi. Dia kemungkinan macam-macamnya, betul. Gitu. Sehingga tingkat, lebih di approve-nya lebih cepat daripada yang levelnya rendah, masih rendah. Seperti itu sih. Jadi asik sih Google Maps ya itu. Tapi sering ya opo nak ngarani kalau di fotografi kan hunting bareng kan. Nah, ini apa jenenge? Namanya apa? Nah, kita itu ada nama-nama untuk yang memang merupakan program dari Google Maps-nya itu tadi. Kalau kita yang berhubungan dengan makanan, berarti namanya itu food crawl. Oke, itu nama programnya. Sehingga ketika kita nanti cari di forum atau di apa dengan keyword itu, yang muncul itu teman-teman komunitas yang keliling temanya makanan. Gitu. Jadi kita makan sate, kelopo atau apa, belum nemu ada tempatnya kita buat. Gitu. Kita tuangkan itu semua di forum tersebut. Nah, itu namanya food crawl untuk makanan. Tapi ada lagi yang lain tentang wisata atau temanya tentang sejarah bangunan, itu ada lagi namanya, hanya sebutannya, hanya mempermudah. Jadi modelnya program yang jalan-jalannya itu maksudnya hunting
tempat tadi itu. Ya. Itu disepakati ya. Kita hari ini Betul. sepakat untuk yang food, Ya, atau gimana? betul. Begitu ya. Ya, jadi tempat kami ada fokus. wisata. Oh, Betul. gitu. Kami ada grup. Jadi gak campur-campur waktu. Nggak campur. Jadi Oh. kami ada grup. Jadi teknisnya WhatsApp. itu mereka yang jalan iki kon nang kono ya, kamu di sana gitu ya. Apa Untuk teknisnya kita grup jalan gitu? bareng-bareng, Oh, betul. gitu. Iya. Ya. Jadi dalam satu grup kita membuat pengumuman untuk minggu depan ini kita temanya seperti pada waktu itu di Balai Kota Lama Surabaya. Nah itu oke, kita sepakati jamnya, kita datang di saat itu, dan itu biasanya juga open untuk di luar kami, grup komunitas kami, karena ini kan tidak berbayar. Jadi siapapun bisa ikut selama dia mempunyai Google Maps, akun Google Maps. Kita semua bisa gabung. Nah ini mumpung terkait dengan akun ya. Ya. Akun ini apa otomatis kalau saya punya email Google itu, berarti kan saya punya akun Google nih. Betul, ya. Akun Google ini biasanya nyambung nanggone HP, nyambung ke YouTube, nyambung ke ini ya. Itu apa otomatis punya akun Google Maps? Ya jadi gini, untuk Google Maps itu namanya kan programnya Google Local Guide nih. Google apa? Google Local Guide, nama Guide. programnya. Oke. Terus? Nah, selama kita membuka Google Maps, ada profile. Ketika kita ikutin step di klik tersebut, di akun tersebut, itu nanti ada tawaran. Anda siap menjadi Google Local Guide atau tidak? Kalau tidak, benefit yang tadi itu tidak akan dikirimkan ke email kita. Jadi seandainya dapat voucher atau dapat apapun, atau salah satunya email yang untuk ke Jepang, itu dia tidak akan mendapatkan karena dia memang dari awal tidak bersedia untuk menjadi, tapi dia tetap bisa mereview ya. Tapi ketika awal diklik profil kita, nanti akan ada muncul tulisan tuh siap bergabung untuk ini. Ketika kita centang, itu artinya kita siap sudah menjadi Google Local Guide. Jadi hanya tawaran gitu ya, Tawaran, tapi kita nggak mendaftar, nggak mendaftar akun tersendiri. Betul. Enggak ya? Tidak. Sebenarnya mudah juga ya, karena kita tidak tahu aja. Gitu betul. Nggak perlu bikin username password. Nggak perlu, karena pastinya sekarang apapun handphonenya pasti mempunyai email. Email itu yang digunakan. Email, betul. Email itu yang memang digunakan di akun Google Maps. Oh iya, sajane gampang ya. Sangat gampang. Hanya biasanya informasi aja. Gitu. Iya. Tidak terpapar informasi tersebut. Iya. Jadi mungkin siapapun semakin bisa. Banyak informasi sing kayak ini ya, sampean menginformasikan. Alhamdulillah ternyata nggak menyangka ke Jepang dan sebagainya itu teman-teman jadi tahu ya. Iya, betul. Termasuk konten ini ya. Konten ini harapannya ya supaya kita juga tahu, kita bisa jadi partisipan, niatnya membantu yang lain dan sebagainya. Itu. Cek Mas, terkait dengan ini kan selama 2019 sampai 2025 ya. Ya. Itu kan sampai terus mereview ya. Tetap Mereview itu kan nggak gampang ya, maksudnya ribet ngono ya. Kita harus mencari bahasa nih ngono. Mungkin foto atau video itu kan nggak semata-mata langsung begitu ya. Apalagi ono apa namanya, ini boleh dan ini tidak boleh gitu ya. Itu kan dalam tanda kutip mungkin beberapa orang merasa itu ribet gitu. Iya. Kenapa kok mau? Pertama memang karena sifatnya ini volunteer ya. Semua kita tuh lakukan dengan ikhlas. Ini. Kita lakukan semua dengan ikhlas. Sehingga kita melakukannya juga tidak ada keharusan segala macam, sehingga kita nulisnya juga nanti tulus gitu ya. Jadi ya biasanya saya tandai dulu, saya pulang, tandai tempat tersebut, saya pulang, saya ingat-ingat tadi, sehingga dengan kondisi yang santai itu kita bisa merangkai kata yang pastinya informatif ya, informasi,
tempat tersebut. Itu jadi ya semua dilakukan karena dengan Iya, senang. Jadi iya, itu kan ribet loh Pak. Maksudnya pulang dulu, merangkai kata, Ya. terus butuh waktu yang khusus gitu loh. Nah pertanyaan saya, kenapa kok mau? Kan ikhlas yo, Ya, ikhlas, iya ikhlas. Tapi kenapa gitu? Dorongan apa sih yang membuat sampean itu mau bersusah payah untuk mereview, memoto, terus kemudian memilih kata macam-macam Ya, itu ya. sing apa? ya. Ya, mungkin kalau ini kita kan kenal dari fotografi ini. Ya. Nah, saya seneng juga nih di sebuah lokasi itu memotret. Jadi itu tempat juga untuk menuangkan seneng motret. Namanya seneng motret, ya udah pasti. Ya, aktualisasi diri juga. Aktual ya? juga, betul. Itu kita seneng aja dengan membingkai meskipun dengan handphone, tapi kita tetap diatur secara angle dan segala macam gitu. Itu disampaikan di situ. Untuk tulisan pastinya karena apa? Saya sudah segitu banyaknya terbantu oleh tulisan orang-orang yang lain. Oh, gitu. Sehingga, jadi kayak balas jasa. Iya, jadi aku ini dibantu loh kalau mencari tempat gitu. Yo balasannya begitu. Ya, jadi kayak gini. Kita menulis atau memotret itu ada views. Bahwa tulisan atau foto tersebut sudah dilihat sebanyak berapa kali. Gitu ya? Ya, jadi kelihatan sekali sehingga report itu masuk terus. Gitu. Sehingga ternyata yang kita lakukan itu sudah misalkan satu foto dilihat 50.000 kali. 100.000 kali. Artinya apa yang kita lakukan itu ternyata beneran berguna segitunya. Karena apa? Karena saya pun juga melakukan itu. Saya pingin ini apa ya? Bel. Oh, jam tadi. Jam. Gitu. Oh gitu ya, gara-gara jadi, untuk itu ya, balas jasa ya. Balas jasa atau intinya kita terbantukan. Jadi saya yakin tulisan saya membantu orang untuk betul. Jadi termasuk saya ingin ya mereview warung-warung UMKM. Iya, itu lebih kecil. Ya. Karena sekarang juga tingkat kesadaran. Betul. Sekarang tingkat kesadaran teman-teman UKM atau apa itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Sudah nyadari bahwa pentingnya rating di tempat-tempat usaha mereka. Sehingga bahkan sekarang ada orang mereview 3 bintang saja karena 1 sampai 5 kan. Orang ngasih bintang 3 pemilik usaha aja bisa gelisah. Kok apa nih? Gitu. Kapan lalu yang ini ya, apa namanya, kasus yang di Sidoarjo itu, boleh nggak ya? Oke. Ya itu. Nah itu akhirnya pasti dapat review jelek kan ini. Pasti. Ya. Nah misalnya mungkin karena dapat review jelek itu dia ganti nama kan ya? Oke, betul. Gara-gara itu ya. Artinya seberpengaruh itu, Iya. Jadi kalau dulu itu orang gak aware, wis aku nggak tempatnya ini di review apapun, monggo, sekali deh mungkin nggak ngaruh gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa ya. Jadi powerful kekuatan kalimat bahwa yang kita tulis itu mempunyai pengaruh besar kepada pemilik usahanya, kepada orang yang ingin datang ke situ. Sehingga ketika kita merangkai kalimat atau apa itu kita sadari bahwa ini nggak boleh ngasal. Gitu. Mas, ini kan sampean ya tadi ya, karena harapannya kepingin membantu orang lain karena terbantu. Ini sampean. Bisa jadi orang yang lain bedong. Orang lain nih belum ikut dulu. Inspirasi itu dari mana sih? Atau ikut dari komunitas misalnya? Jadi akhirnya sama iya ya bener ya. Iki karena aku terbantu, iki aku akan membantu. Atau dari sampai sendiri. Ya kalau dulu kan program ini kan ada di tahun 2015. Pertama kali program ini ada. Kalau Google Maps-nya sudah lama. Tapi Google Maps Local Guide ini 2015, saya gabung itu 2016. Pastinya juga saya nggak ngasal dulu, juga nggak pernah ngasal bahwa lokasi ini saya tulis enak, oke, mantap. Nah, begitu bergabung dengan komunitas, saya teredukasi nih bahwa nggak bisa kayak gitu. Sehingga ya itu menjadikan apa ya? Ya inspirasi juga teman-teman Local Guide ini mengedukasi saya untuk terus gini. Nah, saya tugasnya sekarang ya itu tadi menginformasikan ke teman-teman yang belum terpapar. Jadi kan
tidak disarankan ya, misalnya enak, oke, mantap. Iya, itu. Nah, itu disarankan. Terus disarankan itu ya apa? Ono enggak? Contohnya sampean satu review aja. Lokasi saja. Nah, Ya, kita Ada. biasanya paling simpel ya di Iya. sebuah lokasi. kalimatnya. Kalau misalkan ini dibaca gak apa-apa. Ono ini. Gak Mas. Aduh. Ayo ta, kepengin ngerti rek. Monggo. Dibacakan. Kita juga pengen tahu, artinya begini. Nah misalnya sing paling gampang kan memang begitu ya, enak, mantap. Ya. Itu oke. Nah, tapi seperti apa ngono sing idealnya begitu ya. Menurut jenengan. Misalnya satu biasanya berapa kalimat sih? Kudune. Berapa karakter saya lupa untuk karakter lebih Oh, lengkapnya. anak batasan karakter juga ya? Ada, Nah, tapi tapi nggak. kalau kalimat sampean biasanya berapa kalimat? Nggak ngitung Nggak di sini sampai. deh. Iya. Macam-macam ya, beda-beda ya. Macam-macam, Masing-masing orang, ya. masing ini. Ayo, coba salah satu aja. Sing reviewnya sampean bukan orang lain. Ya. Iku review apa? Tempat apa itu? Ini lontong balap Tentang balapan di apa? pinggir jalan dari daerah stasiun Pasar Turi. Oh iya. Nah, terus. Nah, Apa? bisa bacakan ya. Ah. Tempatnya selalu ramai, nggak pernah sepi. Jualnya di rombong pinggir jalan, bukan di bangunan. Sebelum jam 12, kalau sudah habis bisa tutup lebih awal. Tidak ada tukang parkir, jadi lumayan enak. Tinggal dilihat sendiri kendaraannya, tapi selama ini aman. Porsinya tidak sebanyak lontong balap biasanya, tapi justru pas di perut untuk sarapan. Sambelnya enak, kuahnya sedap. Hanya kemarin dapat lontong yang sedikit gerinjel. Semoga di lain waktu dapat yang normal. Harga murah hanya 12.000. Saya sayang sekali duduknya di bawah lantai depan toko yang tutup. Seandainya suatu saat buka gerai akan jauh lebih enak dan bisa semakin banyak pembelinya. Jadi saya menyisir orang yang ingin tahu makannya itu di mana. Iya, Itu lengkap makanya banget ya. Itu makanya di pinggir depan toko yang sedang tutup. Nah, ada parkirnya nggak? Nah, kita ulas nih. Iya. Oh, tidak ada Lengkap parkirnya, betul. Oke. Tutupnya sih dah. Iku sampai-sampai tahu iki tutupnya iki kalau sudah habis tutup Ya. tahun jamnya iku berarti Tanya, ada betul. tanya-tanya, ya. Interaksi sama penjualnya. Oh, nggak bisa langsung. Nggak bisa kita mana, ya. menentukan Nggak atau bisa menjudge. detail kalau misalkan ini Betul. kan ya. Oh. Karena itu paling simpel, karena saya pernah ke situ dari jauh sampai sana udah tutup. Oh, Oke, berarti ini jadi saya pengalaman. ya, padahal di situ tulisannya jam 12 tutup. Saya jam 10 ke sana udah tutup. Nah, begitu saya coba lebih pagi lagi ke sana, begitu saya tanyakan ke orangnya, ternyata sehabisnya Mas, bisa lebih cepat gitu. Karena ini bukan di bangunan. Biasanya kalau di bangunan dia lebih stabil ya, nyetok makanan atau apa aja lebih lengkap, sehingga mereka kadang sepi rame bisa teratasi dari jam 6 misalkan sampai jam 12. Tapi kalau ini di rombong biasa, tapi memang rame terus. Nah, itu sehingga belum jam 12 bisa. Nah, saya tulis tuh di review saya, sehingga harapannya kalau orang bisa ke sana membaca itu, mereka bisa lebih pagi, sehingga ketika ke sana nggak kecil seperti sebelumnya. Iya. Gitu. Itu effort loh Pak. Maksudnya Iya. sampai nggak hanya datang sekali loh. Ya. Datang 2 kali. Ya. Mungkin nah, misalnya tutup mana misalnya harus datang lagi kan ya. Ya. Ternyata misalnya yang pertama sore baru ngono tutup. Yang kedua tutup lagi, harus datang lagi kan. Ya. Ke sana. Kebetulan ya Pak ini. Nah, tapi bisa juga lagi seandainya nih kita ke sana hari Minggu, hari Kamis misalkan. Ternyata tutup. Nggak jualan meskipun kita sudah pagi. Nah, pas ada kesempatan lagi saya ke sana. Begitu saya ke sana ketemu pemiliknya, disebutin. Saya tanya, kok waktu hari Kamis nggak ini? Oh, ternyata libur. Nah, kita tulis di situ. Sangar ya. Itu beneran kita bisa membantu ketika orang ini nggak kecelik gitu. Itu effort loh Pak. Effort loh. Makanya kalau misalkan tidak ada dorongan yang kuat itu kayaknya nggak bisa bangun. Iya loh Pak, serius Pak. Sampai tidak ada tukang parkir itu kan kadang-kadang memang kita itu
jadi pilihan aku kan. misalnya, iya kan? Betul sekali. Aku misalnya ono minimarket yo, ono Indomaret Betul. sampai Alfamaret. Betul. Mau awalnya Indomaret, ono tukang parkir. Betul. Baru ngono gak jadi berhenti loh, Pak. Ya. Terus oh, nang kono ternyata Alfamaret nggak ada tukang Nggak ada tukang parkir. parkir. Itu sampai segitu. Ya? Itu pengalaman saya baru 3 hari yang lalu. Jadi Iya. gini, waktu ada sebuah kayak toko seperti swalay, seperti toko-toko Minimarket. minimarket, betul. Baru buka di Sidoarjo. Kebetulan waktu awal-awal buka tuh saya ke situ. Melintas ke situ, mampir situ 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kebetulan 4 kali, ke-5 kali saya ke situ ada tukang parkir. Oke. Yang memang sudah ada tulisan parkir gratis. Oh ya iya. Kan? Oke. Nah, oke, so saya langsung tanya ke petugasnya. Petugasnya itu petugas yang- minimarketnya. Maaf yang, Yang di kasir, parkir. yang di kasir. Oh, kasir ya. Mas, ini saya sudah beberapa kali ke sini tidak ada tukang parkir. Nah, sekarang kok ada, gimana ya itu? Oh, gimana? Dikasih tahu bahwa mereka itu hanya membantu merapikan. Oke, jadi mereka tidak memaksa untuk meminta. Nah, biasanya kita memang rada sungkan kalau sudah ada tukang parkir. Iya. Betul. Tapi karena kita kalau mau berani untuk mengamankan, dan mereka biasanya yang seperti itu, mereka nggak minta, tidak Iya. gestur tubuhnya tidak meminta, tapi refleks karena kita sudah tahu ada tukang parkir, refleks tangan itu pasti akan mengeluarkan duit. Nah, mereka pasti terima. Iya. Nah, kalau itu kejadiannya, akhirnya saya beneran ya memang Menjelaskan saya situ dalam review itu ya. bukan. Enggak. Pertamanya mah ya sebelumnya masih oke, saya dapat statement dari si kasirnya, mereka hanya merapikan. Oke, jadi waktu di luar saya juga sudah siap kalau tidak ada gestur mengeluarkan duit. Mereka beneran hanya merapikan dan mereka kayaknya paham sih untuk tidak menerima uang. Jadi ya saya langsung ya makasih gitu, langsung saya jalan. Nah, saya tulis tuh ulasannya di tempat tersebut bahwa ini parkiran gratis gitu. Namun kalau ada tukang parkir, mereka tidak memungut biaya. Kalau ingin ini ya saya jelaskan detail di situ, sehingga harapannya ya memang orang yang membaca ke situ jadi aware, oh ya ternyata memang nggak bayar. Jadi mereka harapannya ya kalau memang nggak bayar ya enggak, memang nggak bayar gitu. Tapi bisa nggak sih diedit gitu? Misalnya begini, Gimana? tukang parkir itu mungkin ya di awal-awal buka toko memang dia begitu ya, maksudnya nggak narik, nggak opo. Ya. Ketika orang itu kalau misalnya dia terbiasa diberi kan ya, Ya. ini diberi ya, maksudnya bukan tanggung jawabnya orang yang memberi ya, diberi kan, terbiasa diberi. Orang yang diberi itu akan dia merasa suatu saat ini kewajiban. Iya kan, ya? Ya itu. Jadi mungkin tahun pertama mungkin nggak minta ya. Nggak minta. Mungkin tahun kedua, tahun ketiga, ketika dia sudah jadi penguasa di sana, itu minta. Nah, iso nggak itu review itu diedit atau ditambahkan? Oh, udah pasti kita gitu ya. Semua review diedit atau ditambahkan. Dulu tidak bisa. Jadi postingan tidak bisa diedit. Nah, sekarang itu bisa mengedit. Bisa mengedit dan ya bisa diedit gitu. Tapi kita hanya bisa mengedit ya punya kita. Kita tidak pernah bisa menghapus postingan orang lain. Iyalah. Nah, ya itu. Hanya kalau maksudnya gini, konteksnya kita bisa melaporkan apa? Seenggaknya gini, kita punya tempat usaha. Biasanya ada saja kompetitor yang menyerang usaha kita, meskipun sebenarnya tidak terjadi. Nah, itu kompetitor akun nggak jelas itu menulis nih, difitnah lah bahasanya, gini jelek-jelek yang gini. Nah, kita sebagai sama siapapun itu tidak bisa menghapus tulisan itu. Nah, tapi kita bisa melaporkan bahwa tulisan ini tidak sesuai dengan bla 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 bla. Itu nanti akan ditinjau sama Google. Biasanya tulisan itu bisa jadi hilang. Itu
itu sudah otoritasnya si Google. Ya bisa jadi hilang, bisa jadi tidak. Jadi Gitu. enggak Itu ya, beneran hanya Google yang bisa. Google ya, Betul. mungkin ya. Kita hanya melaporkan. Kita hanya melaporkan, betul. Soalnya kan, nak misalnya anomali ya dari semua yang baik, terus kemudian satu yang jelek itu kan, Ya. jadi aneh ya. Kadang biasanya Ya, jadi gitu. begitu. Atau mungkin punya memang Atau dia punya pasukan untuk ya, banyak kan mereview jelek gitu. review jelek ya. Iya. Tapi ya itu bisa dilacak. Kan setiap akun itu Iya, ketika akunnya ya. ya tinggal diklik akun tersebut, Akun ini nanti siapa? keluar tuh dia pernah Kelihatan. review di mana saja. Oh, Kalau iya. kalimatnya hanya Kalau hanya itu sama, berarti betul. kan Itu anu. biasanya. Saiki ku jejak digital itu nggak bisa diadu ya. Iya. Kan Tidak iya, bisa. iya, masuk. Iya, ya, masuk akal. Itu sih. Iku. Jadi kalau misalkan yang di komunitas Mas, di komunitas itu selain kegiatan yang tadi motor ini Mas, aku pater out of frame. Enggak. Kalau di komunitas itu misalkan selain ono kegiatan bareng mereview bareng gitu, itu apa sih kegiatan yang lain? Iya, memang karena kita basicnya Google Maps ya, jadi yang kita lakukan ya semuanya berhubungan dengan Google Maps. Tapi ya itu tadi keseruannya itu kan terus kita pertemuan ya seru gitu. Jadi akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya dan bisa Maksudnya jadi bertema gitu. membahas etika-etika ngono ya. Ya. Kan apa ya apa? Ya karena mungkin karena sudah sering banyak berkumpul, Oh, mereka akhirnya sudah jadi obrolan jadi tahu yang biasa. sudah hal yang biasa. Nah, kita maaf jadi bisa jadi kita tuh seperti mencari orang teman-teman baru mengenalkan Oh gitu. iya. Bahwa Iya. wah, kemarin saya ketemu teman lama, yang lama, lama gini. Kita obrolan, akhirnya saya punya usaha. Sekarang usaha apa? Gini kan. Aku punya usaha madu. Oh, itu itu. Oke, gini nih. Bisa nggak dibantu gini? Oh, aku lihat. Saya cek lokasinya, fotonya, informasi nomor WhatsApp-nya, semua tuh kita bisa membantu orang tersebut melengkapi profil Google Maps-nya. Gitu. Berarti memang sengaja mencari, Pak ya. Mencari akhirnya jadi nagih. Jadi kayak sengaja ya, kayak mau ya misalnya. Pasti. Jadi akhirnya kita datang ke sana itu dalam rangka untuk mereview ya. Ya. Bukan dalam rangka apa kebetulan makan di sana, kebetulan di sana gitu ya. Ada mungkin itu yo. Ada. Itu yo. Ya. Tapi ada kalau juga kan yo. Memang sangat sengaja kita datang ke lokasi tersebut untuk betul. Betul. Jadi kita bahkan mencari-cari loh, mau ya mencari anak temen terus kemudian jualan madu. Ya, oke. Terus mereview kan. Nah, sudah benar nggak ininya? Oke, benar. Terus ya itu kita edukasi terus kalau bisa ya itu madunya ini ya karena kita mereview berarti harus pernah mencoba ini madunya atau ke tempat tersebut. Ini lebih ke tempat gitu. Iya loh, itu gitu sehingga effortnya itu juga lumayan. Gitu. Tapi mau ya? Ya karena dilakukannya juga lewat waktu senggang atau di ini gitu sambil lalu saja. Iya, maksudnya kan begini Pak, kalau sambil lalu Pak, maksudnya itu kan sengaja beli misalnya. Ya. Artinya kan ini tidak hanya ini loh. Kalau misalkan teman-teman itu, saya bayangannya begini awalnya itu. Ya kita kebetulan mampir terus mereview. Ya betul, itu banyak juga sangat banyak dilakukan. Sebatas itu. Ya umumnya begitu. Umumnya begitu. Tapi kan sudah levelnya di atas itu. Betul ya. Levelnya itu dia mencari Pak, mencari kan waktu ya. Waktu kan butuh waktu khusus ya. Betul. Itu kalau misalkan pas tutup berarti kan harus kembali ke sana lagi. Berarti waktu ini mana gitu. Terus itu waktu. Terus kemudian dia harus siap anggaran khusus gitu ya untuk beli madu, untuk beli ini gitu ya. Itu kan keren Pak, hebat loh. Maksudnya itu sampean begitu itu hanya karena dorongan ingin membalas jasa atau ada dorongan lain? Intinya ingin membantu saja, ingin bantu orang lain. Dan saya kira teman-teman lokal guide yang lain itu juga sama. Kok semangatnya itu sama. Semangatnya kok bisa sama Mas? Apa yang membuat sama? Maksudnya gini ya, kan orang itu misalnya ya, dia punya value yang sama itu ketika ada di satu komunitas tertentu yang dia itu sering membahas tentang etika, tentang etiku, sehingga mesti sama. Itu
itu sama ya di komunitas itu sering gitu membahas. Ya. Sehingga saling menyemangati. Saling menyemangati. Saling menyemangati dalam bentuk apa sih? Iki offline-nya itu sering nggak sih ketemu komunitas atau hanya online aja? Ya offline-nya sering juga untuk. Oh, sering ya? Ya maksudnya mungkin dalam satu konteks ya temen, akhirnya jadi teman ngopi gitu. Jadi kan kita meskipun nggak berkegiatan yang berkomunitas tadi, tapi teman-temannya akhirnya jadi ayo ngopi di sini. Tapi kita jadi refleks juga ketika ngopi di sekedar beneran warkop, itu beneran kita nulis dan segala macam. Karena memang tujuannya ini bisa dibaca orang lain, betul, dibaca orang lain dan itu berguna. Itu ya kalau memang sih. Kalau offline itu memang punya kekuatan ya lebih sih, kita sama offline, betul. Ngobrol lebih lama ini. Ya. Mas, ono enggak sih? Itu kan memang dibatasi ono etika-etika. Sing gini. Selain itu. Kalau untuk foto tadi kan ngomong ya, foto itu sebaiknya apa namanya tidak tampak wajah dan sebagainya. Nah, ini apa detailnya? Yang dilarang dalam foto dan video itu untuk mereview apa? Foto dan video ya? Ya. Setelah itu tulisan apa? Jadi karena kita sebenarnya kayak mirror ya, kayak ketika ada di lokasi itu kan kita memperlihatkan sudut dari sudut angle yang misalkan dari pojok untuk melihat bukan vibe ya, tapi kayak suasana. Nah, atau apa itu bisa mencakupi dalam satu foto itu gitu. Sehingga misalkan tempatnya memang tidak terlalu besar, kita cukup ngambil 1-2 saja cukup. Nah, itu sudah cukup. Intinya orang itu mendapat gambaran. Angle-nya menggambar, betul. Hanya gambaran saja. Harapannya dengan foto itu bisa menggambarkan. Kamu tuh meco, kamu tuh asbak, kamu tuh gitu ya. Bukan sangat ya. Kecuali beneran ada informasi yang bisa wajib teman-teman yang lain bisa tahu. Seperti ada sebuah kafe yang baristanya itu tuli. Kita sebutnya teman tuli. Nah, itu mereka memberikan informasi di depan gitu bahwa biasanya kan ada tulisan itu ya. Gitu. Itu di kita capture foto itu. Nah, kita karena itu informasi. Itu informasi. Meskipun kecil, tapi itu informasi gitu. Atau ya itu jadi lebih ke tempatnya dari sudut yang lebar, yang ideal begitu ya? Yang ideal aja. Yang dilarang apa? Ono nggak misalnya keterangan dilarang begini dalam foto? Yang paling banyak saya temuin, bahkan saya banyak mereport juga. Ada, kita mereport, kan bisa mereport orang lain yang mereview. Yaitu seperti foto. Paling banyak kesalahan mereka foto selfie, ditaruh di situ di tempat tersebut. Memang benar. Ada di situ, tapi ya kita apa yang didapat informasi ketika kita melihat wajah full orang tersebut. Nah, karena dan itu kan seperti galeri, jadi galeri orang tersebut gitu. Tapi saya kepingin nambang di situ ya. Betul, dan itu justru malah lokasinya lokasinya sama wajahnya itu jauh lebih besar posisinya, dan itu sangat banyak sekali. Tapi bisa jadi seperti itu lagi-lagi tidak tahu aja. Nah, kalau kita sampaikan, kalau masih misalkan nemu kayak gitu, kita hanya bisa mereport. Justru kita mereportkan bahwa foto tersebut melanggar TOS, term of pelanggaran aturan yang ada, yang tidak boleh dilakukan. Kita bantu report nih. Harapannya itu foto hilang. Yang pertama, tempat tersebut jadi bersih ya, tidak ada foto galeri. Yang kedua, tanda kutip kita menyelamatkan wajah orang tersebut. Betul. Karena wajah tersebut bisa dipakai untuk kejahatan yang lain. Kalau misalkan akun kita di-report itu dampaknya sampai kayak apa sih? Sama Google bersih, di-ban. Jadi kalau kita di-ban, kita nggak bisa mereview lagi gitu. Nggak bisa. Jadi tulisan apapun yang sudah kita lakukan itu hilang. Nah, akun kita hanya logo saja dan kosong aja. Itu artinya akun Anda telah di-ban. Gitu. Tapi ya untuk bisa di-ban itu
juga Google sangat hati-hati pastinya. Kesalahannya fatal banget. Ya mungkin fatal. Berulang-ulang. Karena dibaca dengan kesalahan yang sama. Betul. Artinya itu baplek karena gitu ya. Jadi satu akun ketika dia melakukan ulasan foto dan video dan ulasan itu kan nempel di akunnya. Jadi tinggal kita lihat semua sampai ke bawah. Kalau memang ternyata banyak yang sama atau apa, itu berarti spam. Ya gampang banget itu untuk dilaporkan, pasti cepat hilang. Itu foto dan video ya. Terus pernah nggak menemui foto dan video sing memang bermasalah, misalnya tidak kaitannya dengan tempat itu, atau dia misalnya wongnya mokong gitu. Yang diposting itu foto-foto misalnya porno misalnya. Porno nggak sih? Ada. Oh ya. Jadi saya nemukan ya seperti Orang Place. Ya memang tempatnya. Oh, Orang Place itu. Ya sudah kafenya ini, tapi fotonya lain. Gitu. Atau enggak ya itu akunnya itu misalkan ingin menjelekkan sebuah lokasinya, dia ngirim foto-foto porno. Nah itu. Tapi kita tetap. Itu otomatis hilang atau tetap terunggah ya, harus dilaporkan dulu ya? Itu terunggah foto itu. Oh, terunggah juga ya, karena saya bisa lihat berarti foto itu berhasil terunggah. Nah, tapi kita sebagai lokal guide langsung lihat foto kayak gini udah refleks report. Ya ada pilihannya itu kan. Tinggal diklik udah send. Nah, nanti Google akan mereview. Udah pasti kalau mungkin porno gampang ya lihatnya langsung segala ditindak lah itu. Itu foto dan video Mas ya. Kalau tulisan gitu, ada nggak ya yang disarankan untuk tidak ditulis selain hanya mau formalitas ya, oke, mantap, enak gitu. Untuk apa mana? Ya mungkin terkait data pribadi atau nomor pribadi. Ya misalnya nomor handphone atau gimana, atau itu tetap kan ada aturannya juga ya di situ. Jadi ya mengulas juga tetap kalau ada kekurangan disampaikan dengan kata yang baik, kayak gitu. Jadi nggak memaki. Itu keren. Kembali ke review ini sampai reviewnya itu nadanya positif banget loh. Jadi kayak misalnya gini, jika misalnya gini, dapat lontong yang gerenjel, ya kan ya? Itu kan bisa jadi loh orang memilih kata itu kata-kata makian loh. Lontongnya gerenjel nggak enak atos jam review itu. Tapi sampean memilih dengan gaya yang positif loh. Apa begitu? Apa memang disarankan begitu atau memang itu gayanya sampean? Nah, kalau ini mungkin ya pastinya saya terpengaruh dengan ya maksudnya gini, untuk menulis di sebuah sosial media, mau itu di Google Maps atau di manapun kan, ya kita sebisa mungkin tidak menggunakan kalimat yang kasar. Mungkin itu kebawa juga, tapi begitu di Google Maps sudah ada nih guideline-nya, jangan sampai memberikan masukan atau apa, jangan memakai kalimat yang itu, sehingga ya imbasnya mungkin ya seperti itu mungkin. Karena ya saya berusaha untuk memperhalus. Jadi pandangan umum itu seperti itu ya. Terus kemudian itu ditafsirkan oleh masing-masing itu bagaimana gitu ya. Karena gini sesuai dengan karena sampean ini baik hati dan tidak sombong, suka membantu orang lain. Akhirnya gaya bahasanya begitu ya. Tapi ada guidance utamanya itu gini loh, secara umum itu ditafsirkan orang lain macam-macam. Ya sebenarnya mungkin umumnya tidak memakai kata kasar aja gitu. Tapi kita mengartikannya bagaimana? Karena mungkin tapi memang anak tertulis itu dilarang menggunakan kata kasar bisa. Ya menggunakan bahasa Inggris ya di peraturannya itu. Di aturannya itu ya. Tapi karena mungkin juga saya nggak punya usaha seperti itu, tapi saya bisa merasakan kalau saya punya usaha tersebut, sangat dapat kalimat yang seperti itu. Loro hati Pak ya? Ya pasti sakit hati karena mungkin itu bisa disampaikan lewat offline langsung. Nah, ini kan terpublis. Itu bisa ya itu terpublis, semua orang bisa membaca, sehingga kalau dikasih bahasa yang kayak gitu, yang mungkin gerenjel itu saya dapatkan
satu dari 100 kali dibuat masakan itu mungkin ya. Betul. Jadi kan itu beneran Ya. pengalaman. Tapi memang saya dapat kejadian seperti itu, gitu kan. Artinya misalnya dapat makanan yang grenjel, saya nggak bohong gitulah bahasanya. Tapi harus disampaikan. Harapannya ya terserah, meskipun memang pelaku usahanya memang tidak tahu ada itu atau apa ya tidak apa-apa. Tapi ada nih kejadian ini, jadi masukan juga ya. Jadi masukan juga mereka untuk dan ketika disampaikan dengan bahasa yang enak juga mereka nerima. Kadang-kadang harusnya kalau disampaikan dengan bahasa sing nggak enak itu meskipun bener itu defensif loh Pak ya, kadang-kadang gitu ya. Betul. Tapi kalau dengan bahasa enak itu malah lebih masuk sih. Lebih masuk. Mas, kalau misalkan ini Mas, mengajak orang lain, ono nggak sih misalnya disarankan untuk mengajak ada reviewer baru yang ini, itu disarankan nggak sih di komunitas ini? Karena selama ini kan tidak banyak orang tahu nih, aku nggak ngerti, aku lagi ngerti kan ya. Beberapa orang lain juga nggak tahu. Iki kenapa tidak tahu, apakah memang komunitas ini tidak tidak diminta untuk mengajak yang lainnya seperti MLM misalnya. MLM kan aktif ngajak ngene kayak aneh, ngejak ayo ikut seminar menarik gratis, ternyata MLM. Nah ini kan mereka kan aktif nah ini teman-teman yang ada di komunitas ini atau aku sih nggak ngerti apa-apa, tapi apakah ada diminta untuk mengajak minta nggak sih? Semakin banyak reviewer itu kalau kita sebagai komunitas pastinya kalau ketemu yang lain punya teman atau apa aja boleh, bisa silakan kita ajan gitu untuk tapi bergabung ke komunitasnya gitu. Ya tidak apa-apa atau enggak tidak ada masalah dengan hal itu gitu. Silakan mengajak. Berarti masing-masing orang beda-beda ya. Orang yang memang kecenderungannya seneng ngajak mantan MLM ya. Biasanya lebih senang ke misalkan gini, ada satu belum pernah ikut kok cocok. Maksudnya cocoknya nih ternyata stylenya itu kayak gini. Maksudnya kita ke Kota Lama kemarin masuk ke gedung BI, kita gini explore gini-gini, kita gini. Oh ternyata cocok. Nah dia tuh mungkin biasanya orang itu sudah tergabung di komunitas lain yang tidak ada hubungan sama Local Guide. Dia punya temen nih. Nah kita acara berikutnya kita buat event lagi, dia ngajak temennya lagi gitu. Jadi tapi memang in good way ya. Maksudnya kita nggak ada bukan untuk mencari keuntungan dalam hal, tidak ada mobilisasi untuk mengajak yang lain enggak ya. Dan untuk keuntungan duit atau apa tidak ada gitu. Karena mungkin bisa jadi mengajak itu karena ya sungkan rek mungkin masa ngajak gitu ya mungkin ya. Jadi ya di komunitas seperti itu. Karena kalau ini kan menurut saya kebaikan itu kalau semakin banyak yang ngajak gitu, semakin tersebar kebaikannya itu semakin apik. Kayak misalnya semangat itulah kita. Ini kan konten-konten ini sebenarnya mengajak untuk teman-teman ayo bersepeda, ayo olahraga, ojo sampai kita itu terlambat menyadari kalau sehat itu penting. Sudah tua, terus kemudian kita sudah nggak bisa apa-apa, kepingin olahraga sekali iso. Olahraga itu mulai sekarang. Lagi konten-konten saya ini kan sebenarnya mengajak dengan model yang konten gitu. Jadi masing-masing orang berbeda ya, tergantung cara berkomunitasnya, cara menyikapi. Ya saya bersepeda, saya berkomunitas Google Local Guide. Dikombin jadi satu, ini cocok juga gitu karena kan saya masuk ke lokasi banget. Sepeda dengan itu. Nemu tahu goreng nggak ada dan enak dan nggak ada di Google Map, kesempatan banget nih buat saya untuk buat foto dan segala macem. Begitu foto tempatnya sudah muncul, saya kasih foto yang tadi, masukkan, upload di grup. Teman-teman, nih ada tahu goreng enak di sini. Mereka yang dikasih tahu itu nggak akan tanya di mana itu. Udah mereka ambil handphone, klik lokasi tersebut, udah bisa sampai ikutin lokasi ke. Gitu.
udah selesai. Itu ya kalau ada yang ke situ karena Google Maps tadi yang kita buat, meskipun kita tidak tahu, tapi mereka melakukan itu, pasti kita tuh senang aja gitu. Yang usahanya, yang punya usahanya terbantu, yang pingin memang sedang mencari ya terbantu. Itu kepuasan yang tidak bisa digambarkan ya. Jelas. Kadang-kadang kita melihat orang senang itu kita senang juga ya. Senang juga pastinya itu. Itu melihat membantu, apalagi kalau kita beneran melihat teman-teman UKM yang memang belum tahu tapi tahu itu dan rame gara-gara memang mungkin makanannya enak atau apa, tapi ada pasar yang nggak di-grab oleh langsung dari orang tersebut karena hanya tahu lewat Google Map, dan mereka datang karena ke situ karena Google Map, udah pasti kita rasanya pasti senang. Kayak gitu sih. Iya, keren. Iya. Mas, yang poin 60.000 itu berarti mulai tahun 2016 ya, 2016 sampai sekarang ya. Akumulasi poin dari 1 sampai 9 itu 60.000. Sampai nyangka nggak sih apa dapat reward itu? Iya, sangat tidak nyangka ya dapat email itu tuh nggak masuk ya, lah dari tanggapan pertama ketika baca email itu. Iya, ini beneran gitu karena gini, dulu memang dulu 2017 waktu pembukaan pengiriman pendaftaran yang siapa yang mau diberangkatkan, jujur waktu itu saya pernah ngirim ya berbahasa, tapi memang tidak terpilih. Tapi ya sudah, memang sangat kecil lah untuk bisa terpilih gitu loh. Seluruh dunia kan ya? Seluruh dunia gitu. Pemainnya waktu itu Indonesia hanya satu ya? Satu 2016 gitu. Jadi ya sudah, memang kemungkinan kita kembali dengan seiringnya waktu udah nggak ngeliat ke situ, kita beneran nge-review ada apa. Nah, begitu kemarin dapat email ya kaget, ternyata begitu ngomong di komunitas yang terpilih muncul. Saya terpilih itu rasanya ya ke Jepang ya, diberangkatkan semua oleh Google, dan kita nanti di sana juga akan melihat apa yang kita lakukan nih selama bertahun-tahun nih di Google Maps. Nanti di sana itu akan lebih dipaparin bahwa fitur atau apa tuh seperti ini gitu. Jadi kita diberi kepercayaan lah untuk diberangkatkan, untuk melihat langsung bagaimana mereka tanda kutip bekerja, dan kita kembali harapannya ya tetap melakukan hal yang sama pastinya. Saat dapat email itu sampean apa reaksinya? Yes, apa sujud syukur apa langsung ngabari istri apa? Ya pastinya memang langsung senang gitu kan, langsung mencari aja karena itu email itu barengan ya, maksudnya dikirimnya ke seluruh orang gitu. Jadi ya begitu dapat ini email beneran kayak gini gitu kan, bener kayak gitu kan. Karena memang meskipun semua local guide itu memang bukan tujuan utama adalah diberangkatkan ke sana, tapi begitu dapat email itu memang kita rasanya pasti apalagi tidak ada pemberangkatan sejak 2019 ya. Iya. Dianggap program itu sudah ada mungkin ya. Program itunya ya, yang pemberangkatan itu, pendaftaran itu ya tidak ada. Ya, kan dianggap sudah nggak ada paling ya. Ini tiba-tiba setelah 5 tahun, ada nih gitu, dan ya semangat gitu memang. Selama ini memang tetap berkontribusi itu tanpa embel yang lain, murni hanya untuk membantu ini volunteer dan senang aja berkomunitas kan. Namanya ini ya dilalah ada kayak gini, jadi ya kesempatan juga untuk saya ingin tahu nih juga point view dari Google Maps tentang bersepeda juga gitu. Oh iya, itu ya apa itu? Jadi yang terkait dengan tempat bersepeda mau yang sampaikan itu mau ya apa itu? Jadi apa harapannya terkait untuk teman-teman pesepeda ini? Kan kadang-kadang kan di satu tempat itu kita bingung nih. Sepeda motor itu jelas tempatnya, parkirnya. Kalau sepeda nggak ada, itu apa harapannya ini? Kadang kita bingung bersepeda ini. Kita kan memang bersepeda ya kemanapun, kemana-mana gitu, sehingga aktivitas goes ini
lumayan banyak juga diakomodir dengan pemerintah Kota Surabaya. Jalannya tuh luas di sini pertama. Jalanan luas untuk pesepeda, meskipun mungkin nggak masalah motor masuk ke lingkap kita, tapi kita jalan di jalanan Kota Surabaya itu untuk bersepeda itu sangat enak, gitu ya. Jalur sepeda juga ada jalur sepedanya tersendiri gitu. Nah, ketika kita bersinggungan dengan tempat publik ya, tempat publik, tempat makan, masjid, apapun itu, memang ada yang kita jadi rada was-was gitu, karena memang tidak ada tempat untuk sepeda pancal, sepeda angin. Nah, ya, memang ada bukan keuntungan, tapi ada benefit yang sering saya terima kalau bersepeda. Saya sering banyak ke sebuah lokasi itu karena mungkin tukang parkirnya menganggap hanya sepeda angin ya. Udah gratis aja, selalu begitu. Gitu. Padahal saya udah mau bayar, siap bayar, karena saya udah ngerasa sepeda saya dijaga. Tapi saya mau bayar, bawa aja, sampai ngotot-ngotot bawa aja. Sampai kata tukaran. Ya. Gitu. Nah, yang ingin saya harapkan dari aktivitas bersepeda ini dalam konteks Google Map, ya pingin di sebuah lokasi itu ada penanda bahwa tempat tersebut mempunyai parkir untuk ruang untuk bersepeda gitu. Karena jujur kita hampir juga pasti banyak kemanapun sepeda itu pasti hanya nyelip di antara motor-motor gitu. Memang adalah beberapa kafe yang di depannya persis memang ada sandaran untuk sepeda, tapi yang sekian banyak itu tidak ada. Kalaupun ada lahan untuk sepeda, tidak ada informasi tersebut di titiknya di lokasi Google Map. Nah, semoga sih kalau bahasan ini saya ingin mendengar langsung dari point of view dari orang-orang lokal Google Maps di Google untuk penanda itu gimana. Harapan sih ini semoga yang mungkin karena kita itu memang kadang sepeda itu juga serba salah juga ketika parkir ya kadang-kadang. Saya aja loh kalau misalkan mau berhenti ke masjid gak ono tiang, gak ono apa. Saya bawa kayak ini kuncinya itu. Kunci ganda. Tapi kalau misalkan itu tidak ada tiang, itu gak mantep Pak. Karena memang sepeda kan bisa digotong kan. Jual sepeda itu gampang loh ya kan. Gak perlu surat-surat ya kan. Gak perlu diprotoli. Nah kalau misalkan nggak ada tiang sing misalnya pagar yang lubang-lubang itu sing garis-garis misalnya kita cantolkan di sana itu gak marem gitu. Atau bahkan misalkan justru kalau di tempat mall misalnya itu bayar, itu malah sajane lebih gak apa-apa Plaza Marina itu itu kan ketika sepeda itu ditarik karcis Pak 1000 itu malah ayam loh kita. Iya maksudnya aku ini punya hak yang sama dengan sepeda motor kan di Joko dan kita sebagainya. Ada asuransi. Karcis itu adalah asuransi kita. Soalnya sepeda itu kan gak murah Bahkan sepeda kita mungkin banyak dari teman-teman kita sepeda ini lebih mahal daripada sepeda motor kan. Meskipun gitu tampak jadul ya. Meskipun mungkin tampilan. Meskipun tampak jadul tapi bisa lebih mahal harganya. Nah, itu kan misalnya ikut bayar karcis misalnya itu mungkin lebih aman. Lebih aman ya. Soalnya misalnya hilang lo kan gak bayar selamat. Tadi parkirnya di mana gitu kan? Nyempil ya. Kan nggak mungkin kita ikatkan dengan sepeda motor orang lain ya. Itu kadang-kadang memang gitu sih. Jadi untuk dalam waktu yang agak lama misalnya masuk ke toilet misalnya ke bensin bensin paling banyak ke toilet. Toilet iki apa kita masuk di toilet pintu tertutup gak kelihatan sepedanya kan mungkin itu di masjid itu juga ngeri juga. Kalau itu mungkin terkait dengan lokasi tersebut ya, itu yang mungkin juga bagian konsen saya itu adalah penanda di Google Maps, sehingga misalkan saya
memilih mall, misalkan mall ini memiliki support untuk parkir sepeda pancal. Nah itu ada penanda, sehingga ketika saya mungkin memilih, itu saya menjadi prioritas untuk oh saya di sini aja karena ada parkirannya. Dan itu seperti ada di Citraland. Citraland HR Muhammad. Nah itu ono ya. Itu ada. Jadi supaya space untuk motor, ada space di dalam sekatnya kasir. Bayar di sana. Bayar dan itu. Nah itu kan ada slot untuk bersepeda. Saya tuh misalnya ya mau ke mall misalnya, aku mikir loh Pak, sepeda bisa dengan Andi. Iya, itu kan permasalahan kita kan selama ini. Kan nggak mungkin misalnya Dewi moro-moro. Iya. Dicancang nang pinggiran kok di selain security kan gitu ya. Iya. Atau bahkan mungkin ada tempat khusus bayar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Karena mungkin bisa jadi ya oke kita bisa nemu kunci apa di sebuah sudut atau apa, tapi nanti sadelnya bisa dilepas atau rodanya bisa dilepas, itu juga tetap kan bisa hilang. Jadi jadi kita bisa memang mojok-mojok tapi nggak dijaga kan percuma. Tapi kalau masuk ada dijaga, kita melepaskan sepeda juga oke gitu. Iya gitu. Tapi ya itu tadi. Mungkin bingung juga ya. Semoga tempat-tempat tersebut yang memang ada fasilitas untuk pesepeda angin itu mempunyai tanda di Google Maps sehingga itu menjadi pilihan saya juga untuk menentukan pesepeda ya. Jadi prioritas gitu. Kalau saya pingin khususnya ini ya, yang tempat-tempat besar ya. Khususnya tempat besar karena memang kita bersepeda ya kemana aja bersepeda. Iya, kita soalnya defaultnya naik sepeda. Kadang-kadang makanya aku nang mulai kira ya apa caranya jadi mikir itu kan di anu itu di Plaza Marina itu kartisnya lucu jadi saya waktu itu naik sepeda ini Pak nggak salah tulisannya kalau di anu kan ditulis plat nomor ya gitu sepeda federal gitu ya. Iya lucu ya sepeda federal. Menarik nah itu bisa diulas. Nah iya. Jangan lupa itu bisa diulas. Juga bingung loh paling ya. Di Google Maps. Tempat tersebut menerima sepeda angin atau sepeda panjat. Itu harus masuk itu Plaza Marina untuk betul. Saya akan coba nanti. Iya, jadi sesekali kok ono sing mengulas dari sisi pesepeda. Betul. Ya itu kita yang mulai kalau. Iya harus mulai. Kita yang mulai atau mungkin. Terus juga iki Mas, bisa jadi mereka tempat-tempat itu tempat-tempat wisata atau tempat-tempat mall dan lain sebagainya itu tidak memperhitungkan kita karena jumlah pesepeda itu memang banyak. Memang. Makanya para pesepeda ini ayolah ngajak yang lainnya untuk bersepeda dan lain sebagainya sehingga memasyarakatkan sepeda sehingga sepeda itu jadi umum loh. Di lingkungan kita itu sepeda gak umum loh. Ono umum naik sepeda baik to work itu aneh ngono. Aneh ya ngono. Ya. Jadi aneh padahal enggak orang dulu itu ya baik to work ngono. Bahkan kalau misalkan tadi diskusi sama Om Garam itu. Ketika di Jakarta saat pandemi kan sepedaan kabeh yo. Dan bermotor sedikit banget gitu. Ini kan sampai langit itu jadi biru. Betul. Sampai jadi perdebatan foto kan waktu itu. Betul. Ini foto ini editan apa enggak? Kan begitu ya. Saking ini. Tidak mungkin ya Jakarta. Tidak mungkin ya Jakarta itu langitnya biru kan. Jadi ikulah. Tapi sayangnya ketika pandemi sudah berakhir, iki balik mana ya kebiasaan awal, sepeda sudah ditinggalkan kan eman. Jadi teman-teman yang sekarang ini bersepeda itu sebaiknya kalau saran saya ayolah kita berisik di medsos, kita show off tentang sepeda kita, aktivitas sepeda kita sing kelihatan bahagia lah ya sehingga uang itu enak ya sepeda apa ya yang baik kalau iso kalau perlu gandeng orang-orang influencer, artis-artis ngono gak apa-apa ngono. Motivasi kita itu bisa macam-macam kan. Misalnya gini, sekarang kan running ini lagi tren ya misalnya. Bisa jadi orang tertarik apa jenenge berlari itu karena lihat foto-foto itu. Lihat kok indah-indah ngono ya. Ayu-ayu misalnya. Mungkin motivasinya itu, tapi kemudian setelah itu kan
dia mulai berlari, misalnya mulai olahraga, mulai mengenal olahraga. motivasi apapun itu gak apa-apa lah kalau masalah. Kayak misalnya yang tadi itu si Robi itu anak SMP gitu. Ya. Motivasi pertamanya kan dia karena dia dibully gitu. Dibully terus karena apa fisiknya gemuk gitu. Oh, oke. Dipanggil dalbo macam-macam. Dari situ deh aku di sepedaan setiap hari. Oh, oke. Nah, itu motivasi kan. Ya. Saya ketika dia sudah mulai sepedaan misalnya seminggu 1 bulan edik Pak itu Pak, karena kita merasa sudah mendapatkan endorfin, bahagia, rasa bahagia ketika sepedaan kan, menemukan sehingga akhirnya kenyamanannya, akhirnya bisa lanjut. PR kita para pesepeda itu mengajak yang lain mencoba bersepeda, sehingga ketika kemudian disayang-sayang lah teman-teman yang sudah mulai bersepeda itu, diajak gabung, diajak iki, nah bisa ditraktir ngopi dan lain sebagainya, sehingga ketika dia itu sudah mulai memasuki 1 bulan malah lebih gampang mereka untuk diajak sepeda. Kita kayaknya bawa Pak. Apa closing statement ini? Awas. Terkait dengan Google Local Guide dan sebagainya. Apa harapannya? Iya, tetap menularkan energi positif lewat Google Maps saja, karena di situ ternyata juga banyak ladang yang kalau kita juga ikhlas mungkin disebutnya ladang pahala untuk kita memberikan informasi bagi orang-orang di luar sana untuk powerful segitunya kalimat kita itu bagi orang-orang lain, sehingga ya itu Google Maps itu saya sebagai local guide itu punya ini juga untuk mengedukasi teman-teman untuk ayo gitu, dan jangan pernah menyalahkan, tapi kita bantu koreksi atau apa, sehingga yang orang teman-teman ini belum tahu yang sebenarnya ini nanti bisa terbantukan tahu, dan setidaknya nanti dia akan menulurkan kebaikan yang lain ke teman-teman orang sekitarnya. Ya, dan yang harus selalu kita ingat, kebaikan itu akan kembali pada pelakunya, bagaimanapun caranya. Ya, pokoknya berbuat baik ya. Nanti Allah itu akan mengembalikan kebaikan itu pada kita dengan caranya yang kita tidak disangka-sangka. Tidak tahu, ya. Amin. Semoga. Iya. Baik teman-teman, terima kasih. Matur nuwun Mas. Sama-sama. Mudah-mudahan menginspirasi yang lainnya. Amin. Semoga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, keren-keren. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi.